Kita sering banget ya mikir kalau keluarga itu ya tempat kita pulang, tempat kita cerita. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget? Bahwa keluarga kita ini sebetulnya adalah proyek spiritual terbesar seumur hidup kita. Sebuah perjalanan yang garis finishnya itu bukan cuma bahagia di dunia, tapi sebuah reuni akbar di surga. Nah, inilah yang bakal kita bedah tuntas berdasarkan buku keren Masuk Surga Bersama Keluarga. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih pas lagi lihat anak tidur pules, atau pas ngelihat pasangan kita lagi capek banget, tiba-tiba pertanyaan ini nyeletuk gitu aja di kepala. Semua kebersamaan ini, akhirnya bakal kemana ya? Pertanyaan ini dalam banget, nusuk. Tapi justru ini yang paling penting. Karena dari sinilah kita mulai memandang keluarga kita dengan kacamata yang benar-benar baru. Kenapa pertanyaan tadi krusial? Karena faktanya, suka atau nggak suka, dunia ini cuma terminal persinggahan. Betul, sebuah terminal perpisahan. Seerat apapun kita genggam tangan orang yang kita sayang, pasti ada waktunya genggaman itu harus lepas. Entah karena jarak, kesibukan, atau sebuah takdir pasti yang namanya kematian. Ini bukan buat bikin kita galau ya, tapi buat menyadarkan kita ada tujuan yang jauh lebih abadi yang harus kita perjuangkan bareng-bareng. Dan disinilah mindset kita dibalik 180 derajat. Islam datang membawa kabar gembira. Keluarga itu bukan sekedar teman hidup di dunia, tapi bisa jadi aset dan investasi akhirat kita yang paling menguntungkan. Fokusnya bukan lagi kebersamaan kita berakhir di mana, tapi gimana caranya kita bisa lanjut bareng selamanya di kehidupan berikutnya. Coba deh kita resapi, betapa indahnya doa ini. Ini bukan sekedar minta pasangan dan anak loh. Ini adalah sebuah visi, sebuah blueprint keluarga surga. Meminta pasangan dan keturunan yang jadi kurota ayun, penyejuk mata, penenang hati, itu adalah level doa tertinggi. Sebuah pengakuan kalau keluarga yang sakinah itu adalah anugerah langsung dari Sang Pencipta. Terus apa sih maksudnya investasi abadi? Gampangnya gini, ini tuh kayak kita punya passive income pahala, sebuah aset spiritual yang profitnya ngalir terus ke rekening akhirat kita, bahkan setelah kita udah nggak ada di dunia ini. Mantap kan? Dan inilah 3 portofolio investasi abadi yang dijamin anti rugi sesuai hadis riwayat Muslim. Ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan nah ini dia primadonanya dalam konteks kita, anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini bukti nyata kalau mendidik anak jadi generasi solih itu bukan cuma kewajiban, tapi salah satu strategi paling jitu buat panen pahala non-stop. Oke, sekarang kita ngomongin realitanya di lapangan. Lelahnya ngurus anak, pusingnya cari nafkah, kadang terasa kayak beban yang nggak ada habisnya ya kan? Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Semua perjuangan harian orang tua itu dalam Islam nilainya setara jihad. Sebuah perjuangan mulia di jalan Allah. Khusus buat para ayah, para pejuang keluarga, coba lihat ini. Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk menafkahi keluarga, setiap tetes keringat yang jatuh, ternyata dinilai sebagai infak dengan pahala paling besar, bahkan mengalahkan pahala sedekah untuk jihad atau untuk fakir miskin. Jadi, tiap kali berangkat kerja, luruskan niat, ini ibadah. Lelahmu itu bernilai sorga, bro. Dan untuk para ibu, para istri hebat, Islam ngasih golden ticket, semacam jalan pintas menuju surga. Cuma 4 syaratnya. Jaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan diri, dan taat pada suami selama itu dalam kebaikan. Hadiahnya, dipersilakan masuk surga lewat pintu manapun yang ia suka. Kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kita balik lagi ke soal perpisahan. Rasa sakitnya tuh nyata, kehilangan itu berat, kita semua tahu itu. Tapi keyakinan kita ngajarin satu hal yang penting banget, semua ini cuma sementara. Perpisahan di dunia ini, entah karena jarak atau maut, hanyalah sebuah jeda. Sebuah chapter pendek dalam sebuah kisah besar yang Allah tulis untuk kita. Nah, ini yang keren dari cara pandangnya. Kehilangan itu bukan sekedar musibah, tapi sebuah ujian cinta. Seberapa besar cinta kita pada Allah, Sang Pemilik sejati, dibandingkan cinta kita pada ciptaannya yang notabene cuma titipan. Disitulah kualitas iman kita benar-benar diuji. Mampukah kita tetap sabar dan ridho? Dan bagi mereka yang lulus ujian cinta tadi, lihat deh janji yang luar biasa indah ini. Untuk orang tua yang kehilangan anaknya lalu ia bersabar, Allah sendiri yang akan membangunkan sebuah istana khusus di surga. Namanya Baitul Hamd, rumah pujian. Kesedihan paling dalam di dunia ternyata dibayar lunas dengan kemuliaan abadi di akhirat. Dari sini, ceritanya jadi makin seru. Ternyata keluarga bukan cuma tim hore di dunia.
tapi bisa jadi tim penyelamat kita di hari kiamat. Anggota keluarga yang soleh bisa saling kasih syafaat, saling tolong-menolong. Ini ibaratnya kita punya akses jalur VIP di hari paling genting sejagat raya. Ini salah satu konsep yang paling bikin hati meleleh. Anak-anak yang wafat sebelum usia baligh, mereka nggak akan mau masuk surga sendirian. Dalam hadis digambarkan, mereka akan memegang erat ujung pakaian orang tuanya, terus bilang, aku nggak akan masuk sebelum ayah dan ibuku masuk bersamaku. Air mata kesedihan di dunia ternyata menjadi tiket VIP menuju surga. Dan profit dari investasi anak syalih nggak berhenti di situ. Bagi orang tua yang mendidik anaknya sampai jadi penghafal Al-Quran, di hari kiamat nanti mereka akan dipakaikan mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih terang dari matahari. Anak yang berjuang menghafal di dunia, orang tua yang memanen kemuliaannya di akhirat. Keren banget kan? Oke, sekarang coba kita pikirin deh. Seseorang sudah meninggal, amalnya udah stop, dan dia udah ada di surga. Tapi kok bisa level surganya terus-terusan naik? Dapat update dari mana? Nah, ini dia salah satu keajaiban dari investasi keluarga yang kita bangun di dunia. Dan inilah jawabannya. Sederhana tapi luar biasa. Level surga itu terus naik karena permohonan ampun anakmu untukmu. Setiap kali anak kita di dunia mengangkat tangan dan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, doa itu jadi semacam booster yang mengupgrade level kita di surga. Ini investasi yang benar-benar tanpa batas. Dan sampailah kita di puncaknya, babak final dari semua perjuangan, pengorbanan, dan kerinduan. Momen yang kita semua dambakan, reuni akbar di surga, saat di mana Allah menepati janjinya untuk mengumpulkan kembali keluarga-keluarga yang beriman. Reuni ini adalah reuni yang sempurna. Seluruh keluarga solih dikumpulin lagi. Kalaupun ada yang level surganya lebih rendah, Allah akan angkat derajatnya biar bisa satu level sama keluarganya tanpa mengurangi pahala yang levelnya tinggi. Hati semua orang dibersihkan total dari rasa iri dan dengki, isinya cuma cinta murni. Kita bisa saling kunjung ke istana masing-masing. Dan puncaknya, menikmati jamuan langsung dari Allah bersama-sama. Kalau di awal kita bilang dunia adalah negeri perpisahan, maka disinilah akhir dari semua perpisahan itu. Tidak akan ada lagi ucapan selamat tinggal, tidak ada lagi air mata karena rindu atau kehilangan. Yang ada hanyalah kebersamaan dan kebahagiaan murni yang abadi. Titik. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaan besarnya kembali ke kita. Keluarga kita ini bukan sekedar kumpulan orang, tapi sebuah tim. Sebuah tim yang sedang berjuang di kualifikasi menuju reuni termegah dan terakbar sepanjang masa. Pertanyaannya, sudah siapkah tim kita? Sudah solidkah barisan kita?